Jadi hari ini adalah pemeriksaan yang mungkin sudah keempat kali, kemudian juga penyitaan alat bukti, terutama alat bukti yang dari handphone. Karena dari handphone itulah semua akan ketahuan oleh penyidik. Iya, ada indikasi inisial N. Inisial N ini adalah abang kandung dari Mbak Mawa. Patut diduga dia juga adalah oknum dari polisi, ya, yang juga ikut mentransmisikan atau mengupload dokumen elektronik tadi. Dugaan itu ya salah satu orang terdekat lah, orang lama yang selama ini sama Ina, ya aku juga nggak nyangka. Ini aku juga nggak bisa nuduh langsung bahwasanya Virgon ini terlibat, ya. Karena memang aku juga tahu sebenarnya Virgon itu orang baik. Polemik yang mengiringi kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret nama Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa hingga kini belum juga menemui titik terang. Bahkan, konflik tersebut kian memanas setelah Inara turut melaporkan sejumlah pihak terkait dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV di kediamannya yang bocor dan kemudian dijadikan barang bukti oleh Mawa. Perkembangan terbaru, Bareskrim Mabes Polri resmi meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Peningkatan status tersebut menandakan bahwa penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana sebagaimana laporan yang dilayangkan oleh Inara Rusli. Langkah ini sekaligus menjadi babak baru dalam proses hukum yang tengah berjalan. Guna memperkuat alat bukti serta mendalami keterangan para pihak, Bareskrim kembali memanggil saksi kunci bernama Viola. Selain itu, penyidik juga kembali menyita barang bukti berupa telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana pemindahan rekaman CCTV hingga kemudian ditransmisikan ke media sosial, baik melalui email maupun aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Sebagai kuasa hukum saksi kunci Viola, Dedi DJ menyatakan keyakinannya bahwa para terlapor akan segera dipanggil oleh penyidik dalam waktu dekat. Ya, hari ini kita sudah mendampingi Mbak Viola sebagai saksi kunci atau saksi fakta dalam kasus dugaan tindak pidana illegal akses yang dilaporkan oleh Mbak Inara Rusli di Mabes Polri di Cyber, ya. Jadi hari ini adalah pemeriksaan yang mungkin sudah keempat kali, kemudian juga penyitaan alat bukti, terutama alat bukti yang dari handphone. Karena dari handphone itulah semua akan ketahuan oleh penyidik, bagaimana si inisial A itu melakukan mengambil CCTV, kemudian bagaimana terjadi proses illegal access, dan kemudian bagaimana hasil illegal access tadi atau CCTV tadi ditransmisikan melalui media elektronik, baik itu email, WA, ya kan. Jadi itu disebar, ditransmisikan ke beberapa orang, karena inisial A ini juga dia tidak sendiri, dia ada beberapa komplotan yang disebut dengan bukan individu lagi tapi sudah kelompok yang berusaha untuk bagaimana terjadinya proses illegal access ini. Kemudian illegal access itu dijadikan menjadi barang bukti untuk membuat laporan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ya, kasus illegal access ini sudah naik statusnya, bukan lagi penyelidikan tetapi penyidikan. Bahkan hari ini sudah diajukan sita BB kepada pengadilan. Kemudian juga dalam minggu ini insya Allah para terlapor itu yang diduga pelaku tindak pidana illegal access akan segera dipanggil oleh Cyber Bareskrim Mabes Polri. Minggu ini kita kawal terus supaya
para terlapor dalam dugaan tindak pidana illegal akses ini segera dari penyidikan ini ditentukan oleh penyidik siapa tersangka-tersangkanya. Kita pengen lihat supaya bisa mereka mempertanggungjawabkan perilaku dan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Ada inisial A, inisial S, istri dari inisial A, kemudian juga ada P, manajer dari Inara Rusli yang sekarang jadi manajernya Mawa. Kemudian juga ada inisial B, inisial V, inisial M. Yaitu mereka semua harus ikut mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan dengan menyebarkan informasi elektronik atau komputer elektronik yang dalam bentuk CCTV tadi. Siap, mudah-mudahan segera bisa ditetapkan pelaku atau ditetapkan sebagai tersangka mereka yang memang terlibat dalam dugaan illegal akses. Dari sejumlah inisial yang disebutkan dalam perkara tersebut, muncul satu inisial berinisial N yang diduga merupakan saudara kandung dari Wardati Namawa. Sosok N diketahui berprofesi sebagai anggota kepolisian, sehingga keterlibatannya dalam kasus ini menjadi sorotan serius. Pasalnya, ia diduga turut berperan aktif dalam mentransmisikan atau mengunggah dokumen elektronik berupa rekaman CCTV kepada berbagai pihak. Tak hanya menyebarkan rekaman tersebut kepada Insanul Fahmi, dokumen elektronik itu juga disebut-sebut dikirimkan kepada ayah Insanul serta sejumlah anggota keluarganya. Dugaan penyebaran inilah yang kemudian memperkeruh situasi dan memperluas polemik hukum yang tengah bergulir. Atas dasar itu, Dedi DJ selaku kuasa hukum saksi kunci menyatakan niatnya untuk melaporkan perkara ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri. Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk upaya penegakan keadilan dan demi memastikan adanya kepastian hukum bagi Insanul Fahmi dan Inara Rusli, agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, ada indikasi inisial N. Inisial N ini adalah abang kandung dari Mamawa. Patut diduga dia juga adalah oknum dari polisi, ya, yang juga ikut mentransmisikan atau mengupload dokumen elektronik tadi atau CCTV tadi ke berbagai orang, termasuk kepada Insanul, kepada bapaknya dan pada keluarga Insanul itu dikirimkanlah, ditransmisikan oleh inisial N tadi gitu. Ya, jelas ini adalah perbuatan yang tanpa hak melanggar hukum, ya, karena CCTV ini kan bukan miliknya, ini adalah milik orang lain. Dalam konteks ini adalah milik Mbak Inara Rusli. Di saat kasus ini berada pada titik yang semakin menegangkan, sejumlah saksi kunci dalam dugaan perkara akses ilegal rekaman CCTV mengaku diliputi rasa takut untuk menyampaikan kesaksian mereka ke hadapan publik. Kondisi tersebut dinilai wajar, mengingat sensitifnya perkara yang tengah bergulir, ditambah besarnya sorotan dan perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Meski demikian, setelah status laporan resmi meningkat ke tahap penyidikan, justru muncul kontroversi baru. Publik mulai menyoroti dugaan keterlibatan sosok berinisial V yang disebut-sebut merupakan mantan suami Inara Rusli. Sosok ini diduga turut terlibat dalam praktik akses ilegal maupun penyebaran data rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Inara. Walaupun kabar tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya, spekulasi di tengah masyarakat terus berkembang. Tak sedikit pihak yang menduga bahwa inisial V merujuk pada Sirgon. Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi maupun konfirmasi hukum yang menguatkan dugaan tersebut, sehingga semua pihak diminta untuk menunggu kejelasan fakta dari proses hukum yang sedang berjalan. Dugaan itu ya salah satu orang terdekat lah, orang lama yang selama ini sama Ina. Ya, aku juga nggak nyangka, aku nggak tahu ada keinginan apa, ada niat apa gitu kan. Padahal selama ini sebenarnya aku tahu orang baik sih sebenarnya. Proses hukumnya aku juga nggak bisa nuduh langsung bahwasanya Virgon ini terlibat. Ya. Karena
memang aku juga tahu sebenarnya Virgon itu orang baik, teman kita juga orang baik, tapi karena memang ini sudah kita tempuh buat jalur hukum, ya kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Sebenarnya gue males ngejawab-jawabin itu. Semua pada belaga bego. Capek ngejawab-jawabin. Ya kan? Lu urusin aja tuh, ya. Lu yang 2 jam urusin tuh, yang dikasiri urusin yang itu. Nanti baru bicara. Jangan belum kelar ini buka di sini lobang lagi, buka lagi sini. Mau ngapain sih? Udah gitu sembarang-sembarang bicara lagi diduga keras. Ya, letter V. Kalau berani ngomong aja langsung. Virgon gitu. Jadi tahu kan ininya. Gak usah pakai V letter gitu. Ya kan? Apa sih? Virgon aja nggak ngomong-ngomong, takut anaknya di kemudian hari. Kalian kok seenak-enak udel kalian bicara. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini, dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada 1 orang. Sehingga Pak, kami meminta dengan cara apapun, proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Bang, Virgon akan ikut terseret, Bang? Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana, arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di 1 orang. Ya, telusuri sampai ke ujung. Si A ini kan pekerjaannya kan driver, dia udah lama loh. Ya, supir Inara dari zaman Virgon gitu loh. Nah, jadi makanya dia nggak sampai berpikir sampai sejauh itu Mbak Inaranya gitu loh. Nah, ternyata dia bilang si Mr. A ini sampaikan dia juga akan menemuin inisial V, ya kan? Ya, ternyata dia juga nemuin inisial P yang dulu adalah manajer Inara Rusli, yang sekarang adalah manajernya Mawa gitu loh. Ini kan masih apa, ibaratnya orang-orang terdekat, ya kan? Kok bisa setega itu inisial P sudah memanajeri Inara, kok bisa juga memanajeri Mawa? Karena sekecil apapun Mbak Inara ini kan cerita ke Putri, ternyata Putri ceritakan lagi, ya kan, sampai dia akhirnya ada di akun gosip, ya kan. Nah, disitulah udah mulai menyebar gitu. Makasih ya. Yang diterima bukan dari Virgon ya Kak, dijelasin lagi Kak. Sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. Jadi itu materi penyidikan yang bisa kita sebut. Terkait tuduhan mengambil CCTV, kami tegaskan tuduhan itu keliru dan tidak berdasar. Ya, Mbak Mawa tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, tidak pernah mengakses CCTV secara langsung, dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan rekaman CCTV tersebut. Mbak Mawa di sini adalah korban, seorang istri sah yang diberikan informasi oleh orang lain adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh IR dan IF, ya. Jadi justru yang harus dijelaskan adalah mengapa ada peristiwa di dalam rekaman itu, dan harus dibuktikan apakah benar terbukti dugaan perzinahan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut, ya. Jangan dibalik seolah-olah korban dituduh dicari-cari kesalahannya, sehingga korban menjadi korban yang kedua kalinya. Sudah dia korban dugaan perzinahan dan juga dituduh menyebarkan atau dituduh illegal access. Menurut saya ini adalah upaya untuk mengalihkan isu dari persoalan utama, yaitu dugaan perzinahan. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Terkait kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV di kediamannya, Inara Rusli mengaku merasa lega setelah melihat respons cepat dan sigap dari pihak berwenang. Laporan yang ia ajukan ditangani secara serius hingga akhirnya resmi meningkat ke tahap penyidikan. Bagi Inara,
Langkah tersebut menjadi bukti nyata kesungguhan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta menegakkan aturan yang berlaku. Meski demikian, Inara menegaskan bahwa proses hukum ini belumlah berakhir. Ia masih menantikan keadilan agar seluruh fakta yang ada dapat terungkap secara terang benderang tanpa adanya pihak yang ditutup-tutupi. Inara berharap penyidikan yang tengah berjalan mampu mengungkap peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Tak main-main, Inara juga menekankan bahwa siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan akses ilegal ini harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ia mengingatkan bahwa perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana yang tidak ringan, yakni hukuman maksimal hingga 8 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Ini dugaan yang kita laporkan, yang dilaporkan sama Mbak Inara ini kan pencurian dan illegal akses. Artinya CCTV ini dengan sengaja ya secara melawan hukum dicuri oleh inisial A tadi. Kemudian dari inisial A mulailah dikirim ke klien kita. Kemudian juga dikirim ke yang tadi inisial-inisial yang tadi itu. Nah ini kan dilakukan secara melawan hukum, ya kan? Artinya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum tanpa hak, kan? Dengan ibaratnya mengambil sistem elektronik atau komputer elektronik ya dengan tujuan dia untuk mendapatkan sistem elektronik tadi atau CCTV tadi yang jelas dan nyata itu bukan milik dia, adalah milik orang lain. Maka di situ masuk. Dan nggak main-main, ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Ya, per tadi kita udah komunikasi juga bahwa melalui Insanul juga tadi kasus ini udah naik proses penyidikan, dia udah tahu dan dia sangat senang sekali untuk proses hukum ini kok bagus gitu loh. Kenapa cepat? Karena memang ini proses cybercrime ya mengenai alat elektronik tadi. Nah, tadi nanti tinggal bagaimana nih untuk tadi Bang Denny bilang prosesnya inisial-inisial yang tadi disebutkan. Terus yang kedua, kenapa proses penyidikan ini lebih cepat untuk dilakukan prosesnya? Karena nanti ada nggak peredaran uang di situ? Nah itu kan elektronik lagi tuh. Ada nggak WA chatting, chat-chatan yang proses ada dugaan, deal-dealan dan lain-lain yang diduganya ini menjadi satu kepastian bahwa ini dinamakan adanya satu permufakatan tadi, permufakatan terhadap barang yang dugaan kita ini ilegal ya, hasil dari illegal access. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan kami. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya semua ini masih praduga yang harus ya dibuktikan secara komprehensif nanti setelah mungkin Mabes Polri akan melakukan press release press con ya. Untuk itu kita hargai proses penyidikan ini biar bisa lebih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sebelumnya, Inara Rusli sempat mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan tambahan pada Kamis
8 Januari lalu. Dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi juga terlihat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, menandakan keseriusan para pihak dalam mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian kembali melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan langsung dengan perkara ini. Barang bukti tersebut diantaranya beberapa unit telepon genggam, 1 buah flash disk, serta rekaman suara yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan dugaan kasus akses ilegal dan penyebaran rekaman CCTV. Agenda hari ini aku BAP di Bareskrim untuk kasus illegal akses dan didampingi sama lawyer aku, Bang Wecumana. Mungkin bisa tolong dibantu sampaikan Bang prosesnya semua. Ya, oke. Oke, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Inara terkait dengan laporan illegal access ya, illegal access ya. Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, gak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Bareskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, cyber. Lantai 15 gedung Bareskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Terima kasih, hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP saksi kunci Viola, Insano, dan Inara Rusli. Ya, jadi tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk diminta keterangan lebih lanjut dan pendalaman, bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita. Ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan misalkan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada yang ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana harus melalui tahapan sita ya, kalau udah namanya proses sidikan gitu. Ada upaya paksa. Sekitar 20-an tadi. 20-an. Dari jam 3 sore sampai jam segini. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.